Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini Virgo adalah untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Pesan untuk Virgo dari semesta untuk akhir tahun, di mana kamu mengawali awal tahun dengan semangat baru, hidup baru, pola pikir baru, dan keceriaan ya. Oke, bagaimana yang ingin semesta sampaikan untuk bisa berbahagia di tahun baru ya? Wejangan untukmu Virgo, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk Virgo. 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 Oke. Di sini sudah ada 4 kartu. Wow. Di sini ada tolerance ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu lebih banyak toleransi ya. Jangan terlalu keras hati, keras diri, tertutup, membeku. Ya, terkadang tuh ada masalah ya, kamu menyelesaikan sendiri. Kamu harus bisa berbagi dengan orang-orang yang mungkin kondisinya lebih tahu, lebih ahli. Adapun juga mungkin orang yang ingin menegurmu untuk kebaikan, tapi kamu tidak mendengarnya, serasa kamu dijudge, padahal mereka tidak merasa bahwa saya menghinamu gitu. Ini ada beberapa ya, jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih mengambil dari sisi positifnya. Mereka kadang-kadang entah siapapun yang menegurmu berarti mereka masih peduli padamu. Ya, jangan terlalu tertutup, jangan terlalu juga merasa sendiri. Semesta mau juga kamu jangan cepat tersinggung ya. Kalau memang mereka mau memberikan yang terbaik ya, pasti mungkin agak sedikit ngegas. Jangan kamu berpikir, wah mereka marah saya, no ya. Jadi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati itu harus ambil dari sisi positifnya, jangan lihat dari sisi negatifnya. Kak Ica, kalau ada yang menjahati kita berarti kamu tahu bahwa orang itu tidak baik, orang itu tidak pantas, kenapa kamu masih mau bersama mereka? Terkadang ini saya lihat di sini Virgo berusaha untuk saya tetap harus bersamanya, tunggu sampai dia berubah. Saya tetap memberikan kebaikan supaya dia bisa berubah. Tidak jadi masalah kalau dia mau berubah, tetapi kalau dia tidak ingin berubah ya, ini yang masalahnya di situ. Karena ada beberapa orang yang kamu nantikan ini tidak ingin berubah. Ya. Seolah-olah kamu yang harus bisa bikin dia berubah, ataupun mungkin dia yang harus mengikuti kamu. Ya, no, ya mereka coba kamu kalau disiksa untuk bisa bagaimana bukan disiksa juga, maksudnya kamu pasti kan merasa tersiksa kan kalau seandainya kamu tuh kayak bertopeng bukan aslimu gitu. Ya capek kan? Kok saya harus disuruh begini, kok seharusnya saya disuruh gitu, sedikit-sedikit salah. Nah, ini sama. Terkadang kamu membuat orang begitu. Ternyata mereka tuh tersiksa kalau ikut caramu ataupun kamu sendiri. Nah, ini semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa mengerti orang lain. Tidak usah terlalu mau menantikan orang yang tidak mau berubah. Kalau memang kondisinya dia salah. Karena saya lihat di sini kondisi toksik banyak ya, entah di pekerjaan, entah di lingkungan, keluarga, dan macam-macam. Kalau memang mereka toksik, kamu yang harus bisa menghindar. Atau kalau bisa ya, lepas dari mereka.
supaya energi kamu tetap stabil. Tetapi kalau memang Kak Ica, tapi dia pasangan saya, berarti ya kamu harus bisa menstabilkan energimu. Nggak usah terlalu memposingkan dengan orang itu. Kamu udah tahu karakternya toksik, ya sudah, nggak usah diambil hati. Terkadang kamu ambil hati, langsung marah, cepat emosi. Ujung-ujungnya mungkin kamu kalau sudah mempunyai anak, anakmu yang kena. Ataupun orang lain, kalau kamu macam contohnya ya, belum berkeluarga, mungkin adikmu, orang-orang di sekelilingmu. Yang akhirnya kena dampaknya dari kekesalan kamu. Ya, jadi semesta mau sampaikan harus bisa lebih up ya dalam sikap, ucapan, tindakan ya. Harus bisa pola pikirnya lebih jernih, lebih positive thinking ya. Oke, berikutnya di sini ada balance. Jangan terlalu banyak membandingkan dirimu dengan orang lain, seimbang aja. Ya, jangan hatimu penuh dengan rasa amarah ataupun rasa kebencian. Jadi contohnya gini, kalau kita terlalu rendah hati ya, itu kadang-kadang malah orang menjatuhkan kita ataupun memanfaatkan. Tapi kalau kita terlalu logis ya, kita kadang-kadang lupa diri, sombong. Nah ini sama dengan dirimu. Jadi nggak usah terlalu membandingkan, wah dia punya sesuatu, saya belum punya, saya harus seperti dia. Ya, biasa aja. Oke, dia punya, ya saya belum punya, berarti rezeki saya bukan hari ini. Seperti gitu. Jadi kita harus berpikir positif, kita harus punya ada kerendahan hati di dalam diri. Ya, bahwa oke, rezeki dia untuk saat ini, rezeki saya belum saat ini, tetapi besok. Nah itu kan. Tetapi terkadang kamu memaksakan, atau bahkan mungkin kamu merasa benci atau merasa marah, dan akhirnya itu ada dalam hatimu, sehingga menghambat rezekimu masuk, kesehatan, cinta kasih, dan lain-lain. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Wah dia punya ini, dia lebih sukses, dia lebih ini, dia lebih kaya, saya kok begini-begini aja. Bahagiakan dirimu, cintai dirimu. Kalau kamu belum mempunyai sesuatu, berarti anggap Dewi Fortuna belum berpihak padamu besok dengan cara berusaha saat ini. Terkadang kamu langsung menjudge dirimu, padahal seharusnya dirimu harus dibahagiakan. Supaya apa? Ada energi kebahagiaan, ada semangat, kamu kerja bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan itu. Ya, hati dan logika kamu harus seimbang. Dimana kadang-kadang mulutmu tertawa, tersenyum, tetapi hatimu tidak. Ini ada topeng, jangan seperti gitu. Semesta gak akan merestui orang-orang yang bertopeng. Hidupmu kalau tidak bahagia ya percuma, rugi. Yang rugi siapa? Kamu. Sangat disayangkan hidup di dunia yang sementara ini hanya untuk dipakai untuk tidak berbahagia. Harus berbahagia. Mengapa? Ya supaya kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Jangan mengharapkan orang lain datang untuk membahagiakanmu. Kamu yang harus bisa membahagiakan dirimu sendiri. Mereka membahagiakanmu itu bonus. Ya. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati itu dari diri. Kamu harus tahu apa yang membuatmu bahagia. Contohnya makanan apa yang saya suka, itu kamu makan, kamu bikin atau kamu beli. Jangan karena teman saya mau itu jadi saya ikut aja. Ada beberapa juga yang karena saking malasnya masak ya, ini ada beberapa Virgo suka makanan yang masakan sendiri ya, tetapi karena malasnya masak ya dia beli, akhirnya uangnya habis plus tidak dapat makanan yang sesuai cita rasa kamu. Itu karena apa? Membiasakan kemalasan. Kamu sudah tahu bahwa makanan yang paling saya suka adalah makanan dari diri saya yang saya buat sendiri, sudah rajin untuk masak. Bahkan mungkin kamu bisa mendapatkan uang dari hasil kerja keringat kamu. Jadi kamu masak, kamu makan sendiri, kamu juga bisa jual. Ini contoh. Jadi kamu harus kreatif. Ada yang beberapa bilang, Kak Ica saya lagi tidak mempunyai uang, bagaimana kita bisa bahagia kalau kita kere? Ya itu karena kan kamu hanya berpikir dari sisi negatif. Padahal kamu dari lahir tuh udah punya talenta loh. Talenta itu adalah modal kamu dari Tuhan. Yang kamu tidak kembangkan rugi. Karena apa? Talentamu itu udah ada, belum tentu ada orang lain punya. Sekarang kembangkan untuk bisa mendapatkan hasil. Contoh, kamu punya talenta, suaranya bagus, bisa bernyanyi. Sekarang kamu bernyanyi dong. Ya di kafe kek, atau di YouTube, atau di wedding, atau di acara party, atau apapun. Kak, tapi saya malu, suara saya kan tidak tinggi. Hey, masalah suara bagus itu relatif. Ya pastinya jangan juga jelek amat ya. Tapi kalau punya talenta kan berarti pasti suaranya bagus. Ya, tinggal olah vokal, latihan. Nah ini ya, jadi
Semesta mau sampaikan bahwa kalau kamu punya talenta itu ada, itu berarti kamu sudah 50% sudah kaya loh. Kalau bisa dikembangkan. Kenapa? Kamu tidak latihan aja sudah punya suara bagus. Tinggal kamu berani tidak. Nah, 50%-nya dari mental. Berani tidak tampil di depan umum. Ada yang bilang, Kak Ica, saya nggak berani, saya demam panggung. Ya, kalau diberdayakan rasa malumu ya berarti kamu sama saja mental miskin, memberdayakan mental miskin. Kenapa? Semesta sudah memberikan kamu talenta untuk bisa menjadi kaya, tapi karena mental miskin ya berarti hidupmu miskin, tidak bisa mendapatkan hasil. Karena apa? Karena gengsi, karena ketakutan, karena ini, karena itu. Padahal orang lain tidak orang yang sukses itu tidak pernah tidak susah loh dulu. Ya, bahkan mungkin dia malu. Itu mental orang kaya itu dengan mental orang miskin itu beda. Nah, sekarang kamu harus bisa melatih mentalmu. Ya. Dan kalau mau dibilang juga kebahagiaan salah satunya duit. Kalau kita nggak punya duit Kak Ica, ya tetap harus bahagia dong. Untuk bisa mengambil energi positif lainnya, memancing energi positif lainnya. Kalau kamu berusaha untuk tidak berbahagia cuma karena tidak ada duit, wah sangat disayangkan. Orang aja mensyukuri apa yang ada itu sudah bahagia. Contohnya, saya diberikan kesehatan. Saya nggak punya uang, tapi saya punya kesehatan. Ya, saya sehat. Masih makan cukup. Dibandingkan banyak uang, ini contoh ya, kamu harus bisa lihat di luar sana ada yang kelaparan, ada yang punya banyak duit tapi sakit, ya dia nggak bisa menikmati uangnya untuk beli makanan enak atau apapun, dia hanya bisa menikmati uangnya untuk beli obat. Nah ini, jadi kamu harus berpikir di situ, bahwa wah, saya walaupun tidak punya uang, saya cukup untuk makan, dan saya tetap masih bisa sehat. Harus berpikir dari sisi positif, jangan lihat dari sisi negatif. Terkadang kamu lihat dari sisi negatifnya saja. Harus bisa ada energi kesyukuran dalam diri, ya, harus bisa memprioritaskan diri. Berikutnya ada confirmation, dimana semesta mau sampaikan kepada kamu harus bisa mensupport diri sendiri. Konfirmasi adalah dirimu, cinta. Kamu harus bisa tahu dulu dirimu, siapa dirimu, cari tahu kesukaanmu, cari tahu kebahagiaanmu, apa itu yang kamu lakukan untuk dirimu. Jangan kamu berharap orang lain datang untuk membahagiakanmu. Terkadang kamu kan seperti gitu. Kamu berkorban untuk orang lain dengan harapan orang itu memberikan yang terbaik untukmu. Pada saat dia tidak berikan, kamu kecewa, marah. Padahal yang salah kamu. Makanya di sini kamu harus tahu, ya, harus ada informasi tentang dirimu dulu. Kamu maunya apa? Kamu sukanya apa? Kalau kurang, macam contoh, Kak Ica, saya sukanya, saya bahagia kalau bodiku bagus. Ya sudah, kamu lihat berkaca, lihat di mana yang tidak bagusnya. Olahraga. Maunya tanpa ada usaha, wah repot ya, nggak bisa. Semua hidup ini kan harus ada perjuangan, ya. Kak Ica, saya mau ada tas baru, ya usaha juga, kerja, beli. Ya, ada yang bilang, Kak Ica, saya mau kerja tanpa usaha, pakai loa. Loa itu harus ada action, ya. Kalau tidak ada kalau loa tanpa action, berarti itu dalam artian itu ada keajaiban dari semesta. Itu loa kan dua. Ada action dan tidak ada action. Tapi belum tentu kamu berpikir, oh saya harus ini menanti sampai loa saya tanpa action. Padahal semesta bilang harus kamu action baru kamu bisa. Kamu punya sudah ada nih. Loa kamu, doa kamu, saya sudah siapkan. Kamu mau mengambilnya tidak? Mengambil ini kan harus ada action, ada gerakan. Kecuali yang ada, kalau dibilang keajaiban ya, kita tidak kerja tapi dapat. Contoh warisan. Ya kamu lihat dulu orang tua kamu sudah kaya belum, orang mertua kamu sudah kaya belum, atau siapa. Kalau memang tidak ada ya jangan berharap. Tetap kita berafirmasi, tetapi tetap kita harus tetap action juga. Makanya jangan jiwa pemalas itu diberdayakan. Harus ada usaha, berdoa dan bekerja. Harus balance. Di mana loa itu mempercepat untuk bisa mendapatkan goal yang kamu inginkan. Ya, ada yang saking malasnya ya, mau mendapatkan sesuatu tanpa usaha, ya percuma, lama itu. Mungkin kamu menunggu keajaiban yang pas kamu reinkarnasi lagi pada saat kamu sudah nggak ada. Jadi untuk kita bisa mempercepat loa kita ya action. Seperti gitu ya. Berikutnya di sini ada union ya, yang mana berbahagia dengan dirimu.
cintai dirimu, sayangi diri, maafkan dirimu. Ya, kalau memang orang lain tidak memaafkanmu, biarin aja, rugi ya dia sendiri, bukan kamu. Kalau kamu memang punya salah, minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, kalau kamu yang salah, kamu tidak minta maaf, ya kamu udah siap-siap aja dapat karma dari semesta. Ada yang bilang, Kak Ica, saya sudah minta maaf tapi dia tidak memaafkan saya. Biarin aja, yang penting kamu sudah minta maaf. Yang salahnya dia sudah minta, kalau seandainya dia salah, dia minta maaf, kamu nggak maafkan, wah itu repot, itu rugi kamu, sangat-sangat rugi. Ibaratkan kamu menolak rezeki, kamu menolak kebahagiaan, kamu menolak semuanya. Kenapa? Karena kamu menyimpan dendam, menyimpan rasa sakit hati yang mendalam. Ya, jadi seperti gitu. Harus bisa lebih up pada diri sendiri, mensupport diri, terus semesta ingin menyampaikan juga harus bisa disiplin. Ya, ingat, hidupmu itu, yang bisa merubah hidupmu adalah dirimu. Ya, bicara cinta itu akan pudar. Sekarang kamu harus bisa lebih mencintai dirimu dulu. Terkadang kita mencintai orang lihat dari fisik. Saya harus begini supaya pasanganku mencintaiku. Pada saat dia tidak mencintaimu, kamu marah atau dia ya pokoknya intinya kamu kecewa. Biarin aja. Ya, di sini ada juga beberapa yang harus Kak Ica, saya gagal terus dalam percintaan. Berarti semesta tahu bahwa kamu tidak layak untuk bersamanya, atau dia itu tidak layak untukmu. Jadi dipisahkan. Jadi harus berpikir yang positif. Ya, Kak, saya toksik dalam hubungan. Kalau kamu toksik dalam hubungan, ya berarti kamu harus bisa mengambil tindakan untuk bisa lebih up terhadap dirimu. Dengan cara apa? Ya meninggalkan. Bukan berarti saya suruh kamu bercerai ya. Ini untuk orang yang masih belum menikah. Kalau sudah menikah gimana, Kak? Ya sudah, sabar-sabar aja di situ. Ya, kalau kamu tidak mau berpisah, ya berarti kamu harus tetap cuek. Kamu harus tetap bisa membahagiakan dirimu. Bukan bicara kita bilang egois, tetapi kalau pasangan tidak mengerti akan kita, ya kita yang harus bisa membahagiakan diri kita sendiri sebelum kita tidak waras. Ini kita bicara kewarasan. Waras kenapa, Kak Ica? Karena kalau kita tidak waras, mental kita nanti yang akan kena. Ya, dan akhirnya kamu tidak waras betulan kan. Kita kan bicara kalau tidak waras itu pasti mental kan. Gak bisa kerja, sakit-sakitan. Ya, karena kalau kita punya mental, dari sisi mental sudah tidak bisa kita benahi, fisik itu akan seiring waktu, fisik kita akan terpengaruh ke fisik gitu loh. Entah mungkin nanti kita banyak hutang, banyak musuh, stres, sakit-sakitan, diri sudah gak terawat. Terus apa yang mau dibahagiakan? Kalau kita banyak hutang, rentenir datang, nama baik hancur, rumah tangga hancur, anak gak beres, dirimu juga gak beres. Walaupun mungkin kondisinya kamu mempertahankan rumah tangga, ya gak apa-apa. Yang penting saya bilang dari tadi, kamu itu yang harus bisa melihat bahwa saya tetap berumah tangga, tapi bagaimana supaya tetap saya bahagia. Kan ada yang seperti gitu. Jadi kamu dikasih pikiran, akal sehat itu untuk berpikir. Bukan hanya tunggu jawaban dari semesta. Semesta kan sudah kasih kamu pikiran, otak yang cerdas, dipakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi ini. Gitu, ya. Berbuat baik pada diri sendiri dulu. Terkadang kamu berbuat baik kepada orang lain. Di sini semesta mau sampaikan, berbuat baiklah kepada dirimu. Bukan berarti kita bilang egois, tetapi itu yang harus dilakukan kepada dirimu. Tuh, sampai Cicak sudah menegaskan. Terkadang kamu berusaha yang terbaik untuk orang lain dan ingin mengharapkan. Pada saat dia tidak memberikan, kamu kecewa. Nggak usah kecewa-kecewa. Makanya saya bilang, pada saat kamu sudah memberikan yang terbaik untuk dirimu, ya kamu nggak akan butuh orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Toh mereka berikan kebahagiaan kepada kamu, ya kamu tuh akan itu bonus untuk saya. Kamu tidak mengharapkan. Jadi mereka kasih tidak kasih nggak ngaruh. Kamu tetap berbahagia, sehingga hidupmu jauh lebih baik bersamanya, walaupun dia tidak memberikan kamu tidak memberikan kamu kebahagiaan. Ibaratkan kamu, ya sudah, saya lepas kamu, saya nyaman bersama diriku, saya nyamankan kamu. Iya kan? Terkadang itu kita macam contoh, saya takut dia cemburu Kak Ica. Jadi saya takut nanti dia lari, jadi saya harus jaga dia Kak Ica.
Kalau dasarnya ini, kalau cowok ya, dasarnya cowok tidak setia, kamu mau ke kerangkeng dia bagaimanapun ya tetap aja. Makanya saya bilang, daripada kamu yang pusing stres, ya biarkan aja tabiatnya bagaimana, dilihat dulu sebelum kamu menjalani hubungan. Jangan sudah termakan cinta ujung-ujungnya kamu yang sengsara. Harus lihat dulu, perkenalan dulu dari persahabatan. Ya. Harus bisa membahagiakan dirimu, mengenal dirimu dengan baik, jiwamu, ya. Menerima diri kita apa adanya. Jangan kita palsu, wah dia sudah punya mobil, saya besok harus punya, ataupun wah saya tetap harus kelihatan jadi kayak orang kaya walaupun semua hutang, atau saya harus pergi tinggal di siapa punya rumah begitu supaya kaya, ataupun mungkin flexing ya, nipu, edit-editan ya, wah saya sudah pernah keluar negeri padahal editan, untuk apa? Dikatakan wow, dikatakan bagus, dikatakan ini, dikatakan itu. Jangan palsu. Hidup yang palsu itu hanya apa ya, membuat dirimu rugi. Kenapa? Karena orang mengejar kepalsuanmu itu. Pada saat dia tahu bahwa oh ternyata kamu nggak punya apa-apa, mereka akan pergi. Kenapa? Karena mereka menginginkan yang kamu punya itu. Jadi tampillah apa adanya, ya. Dan juga jangan lupa berdoa. Ini semesta mau sampaikan kepadamu, semua yang kamu inginkan berdoalah, ya. Jangan pernah takut, semesta ada untukmu. Walaupun mungkin kondisinya doamu belum terwujudkan, berarti kondisinya kamu belum diizinkan untuk mendapatkan itu. Semesta akan memberikan pada saat dan waktu yang tepat untukmu. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir. Ya, selalu ada tempat untukmu. Ingat, pertolongan semesta itu akan datang tepat dan di saat dan di waktu yang tepat. Seperti gitu ya. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, jangan membandingkan diri dari dirimu dan orang lain, ya. Berani untuk berkata tidak, ya, ataupun berani untuk mengambil resiko, berani untuk menentukan sikapmu, ya, kepada orang-orang toksik yang pernah menjahatimu. Ya, bukan berarti kita membalas, tapi kita yang harus berani untuk mungkin menghindar ataupun apapun, ya. Harus tegas, disiplin, harus jujur, kerja keras, ya. Ini kan kebahagiaan itu yang akan kamu dapatkan. Di mana yang tadi saya bilang, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu ada untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada action. Ya. Harus support dirimu. Bagaimana kamu support orang, dirimu nggak disupport, kasihan dirimu, harus disupport. Wah kamu cantik, kamu ganteng, kamu bahagia, itu. Ya, berbuatlah baik kepada siapapun, terutama diri sendiri, memaafkan orang di masa lalu yang pernah menyakitimu, dan dirimu sendiri juga dimaafkan. Ya, terkadang kamu nggak memaafkan diri sendiri, kamu nih bodoh, kamu nih ini, kamu nih ini. Jangan menyalahkan diri sendiri, kasihan dirimu. Yang bisa mensupport dirimu selain orang lain siapa? Ya dirimu sendiri, harus bisa up untuk dirimu. Ya, memprioritaskan diri sendiri, berolahraga, menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada semesta. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.